Halo semuanya anak-anak ibu, ketemu lagi dalam pembelajaran PPKN. Kali ini ibu akan menyampaikan materi pelajaran PPKN kelas 7 SMP. Nah, untuk anak-anak ibu kelas 7 SMP, karena kalian baru memasuki yang namanya sekolah menengah pertama, yaitu SMP, maka ibu ucapkan selamat datang di dunia SMP, di mana itu adalah dunia kalian lebih dewasa lagi. Kalau kemarin kalian pakai baju putih merah, masih bernuansa anak-anak. Kalau sekarang sudah menggunakan atau mengenakan pakaian putih biru, berarti sudah beranjak remaja. Maka sikap dan perilakunya juga sudah ada perubahan. Nah, belajarnya juga ibu harapkan nanti ke depannya sudah ada perubahan yang lebih baik lagi. Nah, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu adalah Ibu Destriana ML Murwan. Ibu biasa dipanggil dengan Ibu Destri. Kebetulan ibu mengajar di SMP Negeri 28 Batam. Baiklah anak-anak ibu, untuk tidak memperpanjang, kita akan memulai pembelajaran kita. Yang akan ibu sampaikan materi kelas 7 PPKN itu diambil dari bab yang pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anak ibu kelas 7, kita akan memulai pembelajaran PPKN kita pada hari ini, yang mana materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu materi dari bab yang pertama, yakni perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak ibu sekalian, pada pertemuan pertama ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan sejarah pembentukan BPU PKI. Yang kedua, anak ibu menjelaskan sidang pertama BPU PKI. Kemudian yang ketiga, menganalisis pelaksanaan sidang pertama BPU PKI. Kemudian yang keempat, menyebutkan hasil sidang BPU PKI. Dan yang terakhir, kelima, yaitu menjelaskan tentang Panitia 9. Anak-anak ibu sekalian, BPU PKI, kalau kita membicarakan tentang BPU PKI, itu tidak terlepas dari yang namanya Jepang. Seperti yang kamu ketahui, Jepang adalah salah satu negara yang menjajah Indonesia, yang mana Jepang masuk ke wilayah Indonesia mengusir Belanda setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam Perang Asia Timur Raya. Sehingga berdasarkan perjanjian Kalijati, Jepang akhirnya menduduki wilayah negara Indonesia. BPU PKI merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh negara Jepang, yang mana pada saat itu Jepang sebagai penjajah Indonesia memberikan sebuah janji kepada negara Indonesia, yaitu janji kemerdekaan. Nah, sebagai bukti janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPU PKI. Dan untuk menunjukkan keseriusan Jepang, tindakan ini dilanjutkan dengan pada tanggal 29 April 1945, Jepang melaksanakan pelantikan BPU PKI, yang mana BPU PKI itu merupakan kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zunbi Kosakai. BPU PKI ketika dilantik
itu beranggotakan sebanyak 62 orang dengan ketua yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketua itu terdiri atas 2 orang, satu berkebangsaan Jepang yang bernama Ichi Bangase, kemudian satu berkebangsaan Indonesia yang bernama RP Suroso. BPU PKI sendiri, anak-anak ibu, sepanjang berdiri sebagai sebuah badan persiapan kemerdekaan Indonesia, itu melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yang mana sidang ini dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, sidang resmi, yang mana sidang resmi BPU PKI itu terlaksana sebanyak 2 kali. Yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, sidang resmi BPU PKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dan 1 kali melaksanakan sidang tidak resmi. Nah, anak-anak ibu sekalian, hari ini pada pertemuan pertama ini kita fokus kepada sidang pertama BPU PKI. Kenapa Bu kita fokus kepada sidang pertama BPU PKI? Karena sidang pertama BPU PKI itu secara khusus membahas tentang dasar negara Indonesia. Yang mana tadi seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwasannya sidang pertama BPU PKI yang membahas tentang dasar negara Indonesia itu berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kita akan melihat ada 3 orang tokoh yang menyampaikan ide-ide tentang rumusan dasar negara. Kita lihat tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama ini adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah salah satu tokoh yang memberikan ide tentang rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin sendiri menyampaikan ide tentang rumusan dasar negara itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan idenya tentang rumusan dasar negara secara lisan yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin juga menyampaikan ide tentang rumusan dasar negaranya yang secara tertulis yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah itu, ada tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua ini adalah Mr. Supomo. Supomo memberikan ide tentang rumusan dasar negara itu pada tanggal 31 Mei 1945. Ide dari Supomo untuk rumusan dasar negara adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang ketiga anak-anak ibu adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno menyampaikan ide tentang rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Yang berbunyi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan,
mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dan dalam hal ini Ibu garis bawahi bahwasannya selain rumusan dasar negara yang diberikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno juga memberikan ide untuk nama dari dasar negara tersebut yang bernama Pancasila. Itu kenapa anak-anak Ibu, setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena Insinyur Soekarno memberikan ide untuk nama Pancasila tersebut adalah pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian anak-anak Ibu, ada beberapa poin penting yang bisa kita lihat, yaitu pada akhir sidang pertama BPUPKI dibentuklah sebuah panitia kecil, yang mana panitia kecil bentukan oleh BPUPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang memiliki anggota itu sebanyak 7 orang. Panitia kecil ini bertugas untuk mengumpulkan semua usulan-usulan tentang rumusan dasar negara yang sudah disampaikan pada sidang pertama BPUPKI. Kemudian, panitia kecil ini bersama 38 jumlah anggota BPUPKI itu melaksanakan sebuah rapat, di mana pada rapat ini anak-anak Ibu, mereka berhasil membentuk sebuah panitia lagi. Inilah yang kita kenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 ini juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai rumusan-rumusan dasar negara. Setelah mengadakan rapat, para Panitia 9, mereka memperoleh sebuah kesepakatan, yaitu kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama oleh Insinyur Soekarno bernama Mukadimah. Kemudian Muhammad Yamin menamai rancangan pembukaan hukum dasar ini dengan nama Piagam Jakarta. Dan Sukiman Wiryo Sanjoyo menamakan rancangan pembukaan hukum dasar ini bernama Gentleman's Agreement. Inilah yang kita kenal sampai saat ini anak-anak Ibu sekalian dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Demikian anak-anak Ibu, pembelajaran kita mengenai sidang pertama BPUPKI yang mana Ibu simpulkan adalah bahwa sidang pertama BPUPKI itu secara khusus membahas tentang rumusan-rumusan dasar negara, yang mana ada 3 tokoh yang menyampaikan rumusan-rumusan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri memberikan istilah nama untuk dasar negara tersebut, yaitu Pancasila. Nah, di akhir sidang BPUPKI, Panitia 9 ini berhasil membentuk atau berhasil menyepakati sebuah Piagam Jakarta. Nantinya anak-anak Ibu, di dalam Piagam Jakarta ini setelah adanya perubahan termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara.
Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikian materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kamu dapat memahami dan semoga berguna bagi kamu dalam pembelajaran PPKN pertemuan pertama ini. Nah, sebagai evaluasi untuk kalian pada hari ini, ada tugas yang ibu berikan. Diharapkan tugas ini kamu kerjakan. Nah, tugas ini ada 5. Yang pertama, jelaskan yang menjadi alasan terbentuknya BPU PKI. Kemudian tugas yang kedua, jelaskan menurut pendapatmu apa yang menjadi latar belakang adanya bangsa Jepang dalam pengurusan BPU PKI. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 tokoh yang memberikan ide rumusan dasar negara. Yang keempat, sesuai dengan sila keberapakah pelaksanaan sidang pertama BPU PKI? Coba berikan alasanmu. Kemudian yang terakhir tugasnya anak-anak ibu sekalian, jelaskan tujuan dibentuknya panitia 9. Demikian materi yang ibu sampaikan hari ini disertai dengan tugas yang ibu sampaikan hari ini. Semoga anak-anak ibu memperoleh manfaat dari pembelajaran hari ini. Intinya bahwasannya para tokoh-tokoh pejuang Indonesia itu sudah berjuang untuk merumuskan sebuah dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana Pancasila tersebut memiliki kedudukan tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku. Jadi oleh karena itu anak-anak ibu, selayaknya lah kita sebagai penerus para tokoh-tokoh yang sudah berjuang merumuskannya, kita melaksanakan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dengan secara bertanggung jawab. Ibu akhiri, semoga pembelajaran ini menyenangkan buat kamu sekalian, dan ibu akhiri sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo anak ibu, gimana belajarnya? Mudah-mudahan materi yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kamu dan kamu dapat memahaminya, sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan kamu bisa mencapainya dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu buat kamu semuanya. Dadah.